Kebanyakan orang ketika berbicara tentang Islam, yang mereka pikirkan kebanyakan adalah aktivitas ibadah ritual. Iya. Dan aktivitas ibadah ritual itulah yang nanti akan jadi sebuah measurement atau sebuah alat ukur orang tuh Islami atau tidak Islami. Maka aku pernah buat satu video. Andaikan ada orang nggak sholat, apakah dia tetap Islam? De jure-nya iya, de facto-nya enggak kali ya. De jure-nya iya, de facto-nya artinya enggak. secara status sih iya, tapi esensinya tidak. tidak ya. Antara itu benar banget, tapi aku perlu nyampein bahwa di dalam fikih itu kan harus hitam putih ya. Dia tetap muslim. Oh gitu ya? Dia tetap dihukumi de jure sebagai seorang muslim. Iya. Tapi dia tidak praktis Islam. Ada orang yang berzina masih muslim nggak, Mas? Masih. Masih. Ada orang berzina masih muslim. Ada orang nggak puasa masih muslim. Ada orang nggak sholat masih muslim. Ada orang minum khamar, dia tetap masih muslim. Karena muslim ternyata tidak ditentukan oleh semua itu. Kalau andai kan muslim ditentukan oleh semua itu, maka di zaman Rasul banyak banget yang sudah kafir. Iya. Karena sahabat Rasul ada yang minum khamar, sahabat Rasul ada yang berzina, sahabat Rasul ada yang membunuh bahkan. Artinya mereka tetap dihukumi sebagai seorang muslim karena Rasul memperlakukan mereka seperti seorang muslim. Nah, yang kita perlu bahas adalah kalau misalnya Islam hanya diartikan sebagai sebuah ritual, sebagai sebuah ibadah kayak apa ya, ibadah cuma mahdoh doang, ibadah-ibadah yang kayak kita lihat kayak haji, puasa, sholat dan segala macam. Di titik itulah anak-anak nggak merasa tertarik banget sama Islam. Dan aku lanjutin pembahasannya bahwa di masa Rasulullah, apakah Rasulullah berhadapan dengan kafir Quraisy pada saat itu, mereka nggak ibadah mahdoh atau nggak ibadah ritual? Mereka ibadah ritual juga loh, Mas. Mereka ngelihat patung, mereka punya ritual di situ, mereka punya tata cara untuk beribadah di situ, mereka anti riba dalam beberapa hal, mereka juga terus kemudian tidak boleh membunuh orang dalam beberapa hal. Jadi secara ritual-ritual itu semua ada. Tapi pertanyaannya, kalau gitu yang Rasul kritik apa? Yang Rasul kritik adalah bukan pada semua itu, tapi yang Rasul kritik adalah pola pikir. Itu yang sebenarnya menjadikan kita sebagai seorang muslim. Dan itu yang Mas jawabkan di awal, tenang, jawaban. Nah, itu yang kalau anak kita dapat, dia pasti mau belajar Islam.